Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini gue mau nge-review mobil yang sangat spesial, mobil drift termewah di Indonesia. Kita langsung aja, mobilnya di sebelah gue, Subaru BRZ milik Akbar Rais HGMP Racing Team. Ya, mobil ini diberi nama BR2Z atau BR2Z oleh Mas Akbar. Kenapa diberi nama itu? Kita akan jelasin di akhir video. Nah, sekilas mobil ini mirip dengan mobilnya Mas Kiki Nugraha yang udah pernah kita review sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton bisa klik di sini. Tapi bedanya kalau Mas Kiki itu untuk kontes, ini untuk mobil drift. Langsung aja kita mulai dari eksteriornya dulu. Ya, full body ini body kit menggunakan Rocket Bunny V2. Kap mesin menggunakan Varis dengan bahan karbon. Lampu depan masih standar. Kita ke velgnya. Ya, bagi kalian yang wondering kalau mobil drift itu menggunakan ring berapa, Mas Akbar menggunakan ring 18 dengan velg SSR Type C RS. Dicat warna biru. Dan bannya menggunakan Achilles 123S dengan lebarnya 235/40. Nah, bracketnya ini menggunakan AP Racing warna silver, tulisannya warna kuning. Tapi yang spesial adalah big bracket di belakang. Ayo kita lihat ke belakang. Nah, ini dia big bracketnya. Ada dua double caliper, masing-masing 4 pot, tapi fungsinya berbeda. Salah satu ada yang untuk rem tangan dan salah satunya lagi untuk rem kaki. Kalau velgnya menggunakan ring 18 juga, tapi bedanya bannya ini 265. Beda 30 sama depan. Nah, untuk bagian belakangnya, Mas Akbar menggunakan Ducktail Rocket Bunny juga. Dan lampunya menggunakan body club yang bentuknya seperti Aventador. Jadi kalau kita lihat di jalan, ketemu di jalan, ngiranya pasti Aventador dulu. Nah, belakang sini ya nih, sama Mas Akbar dipotong untuk memudahkan dongkrak mobil untuk ganti ban pada saat drifting. Di sini ada pos untuk dongkraknya. Sama kayak mobil gue, belakangnya bolong gini juga. Di sini juga dibolongin untuk udara keluar dari scoop. Nah, kita lihat scoopnya ini. Ini fungsinya adalah untuk memasukkan angin yang disalurkan ke radiator belakang. Jadi mobil ini memiliki dua radiator, satu di depan, satu di belakang. Nah, jadi ini buat masuk angin ke radiator, terus abis itu anginnya keluar ke yang lubang ini tadi. Ya, gue rasa cukup untuk eksteriornya. Kita langsung masuk ke interiornya. Ini gagangnya karbon, guys. Attention to detailnya bagus juga. Ini roll barnya menggunakan custom edge, import langsung dari UK, khusus untuk mobil ini. Nah, kita masuk aja. Ini dia interiornya, guys. Kalau untuk mobil balap, ini termasuknya rapi banget. Di Indonesia nggak ada yang serapi ini sih kayaknya. Nah, kita mulai dari joknya dulu deh. Ini joknya merek Takata Rocket Bunny Special Edition. Jadi ada logo Rocket Bunny-nya di sini. Dan ini seatbeltnya menggunakan Takata juga warna hijau. Ciri khas banget. Terus kita lanjut ke sini. Dashboardnya menggunakan dashboard karbon, full karbon dari ujung sampai ujung. Dan door trimnya juga masih pakai door trim. Ini door trim standarnya. Tapi ini dipotong sebagian biar nggak mentok sama roll bar. Nah, untuk detailnya ini ada buat nariknya Takata juga. Jadi full Takata di sini. Kita langsung aja ke bagian dari dashboardnya. Dan yang pertama di sini ada cut off. Ini kita bisa nyalain. Cut off ini hubungannya dengan kelistrikan. Jadi apapun yang hubungannya sama listrik, kalau ini dicabut langsung mati semua. Terus kalau kita mau nyalain, kita harus pencet ini nih, ignition.
Abis itu bright. Nah, bright ini tuh muncul di sini nih, di displaynya Motec. Abis itu kita pencet ini ya nih, fuel pump, baru kita bisa nyalain. Nah, kalau cut off kita cabut langsung mati semua. Gitu cara kerjanya. Nah, untuk ini keypadnya fungsinya adalah banyak juga fungsinya. Ya, yang pertama ada buat naik nurunin kaca. Terus ada naik nurunin bus, ada anti lag, ada nyalain nose, ada ignition, bright, engine, fuel pump, water, fan, light, dan pitch speed. Nah, pitch speed ini fungsinya dia kalau misalnya di kecepatan tertentu bisa kita atur, nanti dia bakal nge-cut sendiri. Nah, semua keypad ini terhubung dengan PDM. Jadi PDM itu adalah Power Distribution Module. Itu fungsinya adalah pengganti Seekring dan relay. Jadi mobil ini udah nggak menggunakan Seekring lagi. Jadi kalau misalnya ada yang over, dia langsung nge-cut di PDM-nya. ECU menggunakan Motec M150. Displaynya juga menggunakan Motec. Nah, kita bahas tentang displaynya dulu. Nah, untuk displaynya ada berbagai informasi di sini. Pertama ada gauge-nya RPM, terus ada coolant temperatur, ada oil pressure, oil temperatur, baterai atau aki, air temperatur, boost, CPU usage, gas temperatur, dan GPS speed. Jadi speednya bisa diukur dari GPS. Nah, habis itu ada yang lain juga, ada lap time. Misalnya kita disentul, kita bisa pakai lap time ini waktu kita dicatat di komputer ini. Canggih banget guys. Terus setirnya menggunakan Pro Drive dengan quick release Sparco. Jadi kita bisa langsung cabut, pasang. Nah, tinggal gitu doang. Rem tangan menggunakan Tonka hidrolik. Ada tulisan special made for HGMP. Keren. Ya guys, gue lupa jelasin, ini adalah indikator untuk giginya ada di mana. Mereknya Quive, tapi gearbox Quive-nya ini lagi pecah kata si Mas Akbar. Jadi sekarang udah lagi nggak berfungsi. Gearboxnya menggunakan R154 sementara doang. Oh, gue mau ngasih lihat sesuatu. Bentar, gue nyalain dulu ya. Angle mobil ini gede banget. Udah mentok ya? Nah, ini jadi kaki-kakinya menggunakan Wisefab. Ini yang warna biru ini. Depan belakang dua-duanya Wisefab. Yang non FD legal. Jadi kalau non FD legal itu dudukan coilovernya jadi lebih tegak. Otomatis bawa untuk drive lebih enak. Dan untuk lebar angle-nya, kalau gue baca di websitenya, lebar angle-nya 65 derajat. Itu lebar banget. Makanya di luar negeri banyak drifter yang pakai Wisefab ini. Nah, untuk coilovernya, depan menggunakan Blitz Type C 3-way. 3-way itu maksudnya kalau misalnya coilover biasa ada bump dan rebump. Kalau misalnya 3-way ada low speed bump, high speed bump, dan rebump. Untuk coilover belakang menggunakan KW, tapi ini bukan palsu, ini KW. 3-way juga. Dan coilover depan belakangnya ini custom. Jadi sebelum dipesan, dia Mas Akbar ditimbang dulu berat mobilnya berapa, baru mesen. Jadi coilover ini khusus dibikin untuk mobil ini, disesuaikan dengan mobil ini. Gue rasa itu cukup untuk bagian kaki-kaki. Kita lihat mesinnya. Yang pasti ini kap mesinnya enteng banget. Bahannya karbon juga soalnya. Coba kita angkat pakai kelingking. Bisa. Ininya aja menggunakan karbon juga. Dan ininya karbon. Jadi di mana-mana karbon. Nah, jadi Mas Akbar menggunakan mesin 2JZ. 2JZ itu adalah mesin Toyota Supra. Nah, kenapa nama mobil ini dinamain BR2Z? Yang berarti artinya BRZ menggunakan mesin 2JZ. Ya, jadi ini bukan 2JZ biasa.
Ini adalah 2JZ yang udah dimodif dengan sedemikian rupa. Internalnya udah diganti semua menggunakan merek CP, piston dan conrodnya. Yang belum hanya krek AC doang, masih standar. Untuk di bagian headnya, cam menggunakan HKS, valve spring menggunakan Brian Crower, valve menggunakan Ferrera, cam gear menggunakan Tomei, dan bagian pendukung lainnya oil pump menggunakan Titan, air filter menggunakan K&N, header menggunakan Tonka, turbo menggunakan Garrett GT35, dan injektor menggunakan torque 1050 cc. Banyak banget guys yang udah dimodif di bagian mesinnya. Gue nggak bisa sebutin satu-satu. Dan mungkin ini adalah 2JZ paling kencang di Indonesia. Mungkin sih. Tapi kayaknya sih beneran paling kencang. Kita lihat bagasinya sekarang. Ya seperti yang gue udah jelasin tadi, radiatornya double radiator menggunakan merek Forge. Jadi radiatornya ada di depan dan belakang. Terus tangki bensinnya ini import menggunakan merek ATL atau ATL apalah itu. Terus ini ada air buat semprotan, dan ini ada fuel system subs tank. Oke, udah oke banget deh. Ya, gue rasa itu cukup guys. Makasih banyak Mas Akbar udah mau minjemin mobilnya. Dan bagi kalian yang mau ngeliat mobil ini drifting di sini, bisa lihat di sini video A Donut with Akbar Rais. Komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang mobil ini. Kalau menurut gua sendiri sih ini mobil drift paling top di Indonesia. Modifikasinya paling pol, body kitnya paling keren, pokoknya udah keren, kencang, dan apa lagi? Pokoknya udah keren, kencang, dan pokoknya semuanya deh. Ya, gue rasa itu cukup. Kurang lebih mohon maaf. Keep driving safe and goodbye.